Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kimia, perkenalkan nama saya M. Teguh Satrio akan menjelaskan materi kelas 11 bab 2 yaitu minyak bumi. Minyak bumi adalah suatu campuran cairan yang terdiri dari berjuta-juta senyawa kimia. Paling banyak adalah senyawa hidrokarbon. Senyawa ini terbentuk dari dekomposisi yang dihasilkan oleh fosil tumbuh-tumbuhan dan hewan. Minyak bumi merupakan komoditas hasil tambang dengan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama sebagai sumber energi bahan bakar mulai dari LPG, bensin, solar hingga kerosin, serta material seperti lilin, parafin, dan aspal, serta berbagai reagen kimia yang dibutuhkan untuk pembuatan plastik, karet, sintesis, deterjen, obat-obatan, dan lainnya dihasilkan dari minyak bumi. Kita pertama akan membahas proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan berbagai macam sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad teknik yang sudah tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun lamanya. Lumpur tersebut akan berubah menjadi berbagai batuan sedimen yang berpori, sedangkan sisa-sisa organisme akan bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terkumpul pada sebuah daerah perangkap, yaitu batuan kedap. Gas alam, minyak, dan air akan terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Pada rongga bagian atas ada gas alam, sedangkan cairan minyak bumi menggambang di atas deposit air. Bila kita urutkan maka akan menjadi seperti ini urutannya. Yang pertama yaitu jasa renik yang terkubur bersama lumpur akan diproses berjutaan tahun, akan mengendap dari dasar laut dan menghasilkan bintik minyak dan gas. Selanjutnya terakumulasi di batuan kedap dan menjadi deposit minyak bumi. Karena asal minyak bumi terbentuk dari sisa-sisa organisme, minyak bumi dan gas alam sering juga disebut sebagai bahan bakar fosil loh. Bahan bakar fosil tergolong menjadi sumber daya alam yang tak terbarukan. Proses terbentuknya minyak bumi yang sangat lama menjadi alasan dari hal itu. Selanjutnya yang kedua kita akan membahas komponen minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besar, sekitar 90% hingga 97% terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana, sedangkan sisanya adalah sikloalkana, alkuna, dan senyawa aromatik. Komponen kecil lainnya selain hidrokarbon adalah senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang, ataupun nitrogen. Gas alam sebagian besar terdiri dari alkana suku rendah C1 sampai C4 dengan metana sebagai komponen utamanya. Selain alkana juga terdapat gas lain seperti CO2, O2, N2, H2O ataupun gas mulia. Proses pemisahan minyak bumi. Untuk memperoleh minyak bumi perlu dilakukan proses pengeboran minyak bumi yang ditemukan biasanya akan bercampuran dengan gas alam. Minyak bumi yang telah dipisahkan dari gas alam berbentuk cairan kental, hitam, dan berbau disebut minyak mentah, crude oil. Minyak mentah ini masih belum bisa dimanfaatkan secara langsung. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemurnian refining dengan distilasi bertingkat. Prinsip distilasi ini adalah pemisahan komponen-komponen campuran berdasarkan perbedaan titik didih sehingga diperoleh kelompok-kelompok komponen dalam rentang titik didih tertentu yang disebut dengan fraksi-fraksi. Selanjutnya yaitu fraksi minyak bumi. Adapun fraksi-fraksi minyak bumi dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut.
Yang pertama yaitu gas. Gas yang biasa kita kenal dengan sebutan LPG adalah singkatan dari liquefied petroleum gas dengan jumlah atom C yaitu C1 sampai C4 yang akan melebur pada suhu kurang dari 300 derajat Celcius. Di bawah suhu ini, minyak mentah tersebut akan menguap dan yang keluar uapan tersebut adalah gas. Kegunaan dari gas ini dalam kehidupan kita adalah sebagai gas LPG dan produk petrokimia serta sumber masak. Yang kedua yaitu petroleum ether. Petroleum ether adalah fraksi minyak bumi yang memiliki titik didih antara 30 sampai 60 derajat Celcius yang akan menguap pada suhu tersebut. Ether memiliki jumlah atom C5 sampai C6 yang bisa digunakan untuk kebutuhan di laboratorium sebagai pelarut nonpolar dan pembersih. Yang ketiga yaitu naftan atau likronin adalah fraksi minyak bumi yang sebagian besar terdiri atas hidrokarbon dengan jumlah atom C, C6 sampai C7 yang dapat menguap pada suhu 60 sampai 100 derajat Celcius. Naftan biasa digunakan sebagai pelarut nonpolar dan zat adiktif bensin. Yang keempat yaitu bensin, gasoline. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak yang digunakan sebagai bahan kendaraan roda 2, roda 3, dan roda 4. Sederhananya, bensin tersusun dari hidrokarbon berantai lurus seperti C7, heptana, yang memiliki titik didih sekitar 40-200 derajat Celcius. Angka oktan menyatakan presentasi berdasarkan pada volume dari isoktana bercampur dengan normal heptana. Contoh angka oktan 80 berarti suatu bahan bakar bersifat campuran 80% volume isoktana dan 20 volume N-heptana. N-heptana bersifat ketukan yang terjadi pada kendaraan atau mesin kendaraan. Semakin bagus kualitas bahan bakar, maka bilangan oktannya semakin tinggi. Yang keempat yaitu kerosin atau minyak tanah. Kerosin adalah salah satu cairan hasil dari fraksi minyak bumi. Sebagian besar adalah cairan hidrokarbon yang tidak berwarna dan mudah terbakar. Minyak tanah memiliki jumlah atom C12 sampai C18 dan titik didih di sekitar 175 sampai 325 derajat Celcius yang dapat bermanfaat sebagai bahan bakar kompor dan mesin jet atau pesawat. Selanjutnya yaitu solar. Solar adalah salah satu produk dari minyak bumi yang dapat digunakan sebagai bahan mesin diesel. Solar biasanya berbentuk cairan dengan titik lebur 250 sampai 400 derajat Celcius dengan jumlah atom C yaitu besar dari 12. Kebutuhan solar di zaman sekarang sangatlah penting untuk keberlangsungan hidup manusia sebagai penunjang dalam pemanfaatan mesin-mesin di perusahaan-perusahaan baik di kota besar maupun di pedesaan. Yang selanjutnya yaitu oli atau minyak pelumas. Oli merupakan cairan dari hasil penyulingan minyak bumi yang bermanfaat sebagai pendingin atau pelumas pada kendaraan, khususnya kendaraan bermotor. Yang terakhir yaitu residu. Residu adalah cairan kental berwarna hitam yang memiliki jumlah atom karbon C paling banyak yaitu lebih dari 70 dengan titik didih paling besar kurang lebih yaitu 500 derajat Celcius. Residu digunakan untuk pembuatan aspal. Yang terakhir kita akan membahas dampak dari pembakaran minyak bumi. Berikut ini adalah contoh gas yang dapat menyebabkan tercemarnya kualitas udara dan dampaknya dari pembakaran minyak bumi bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu karbon monoksida CO. Gas karbon monoksida adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Gas ini sangat sulit untuk dideteksi keberadaannya karena kasnya yang tidak berbau dan berwarna. Tapi gas ini sangat berbahaya bagi kesehatan karena pada rendah dapat menimbulkan sesak nafas dan pucat. Pada kadar yang lebih tinggi dapat menyebabkan pingsan dan lebih dari itu adalah kematian. Gas CO atau karbon monoksida sangat berbahaya karena dapat membentuk senyawa dengan hemoglobin membentuk HbCO.
dan ini merupakan racun bagi darah. Pembentukan gas CO ini berawal dari pembakaran yang tidak sempurna dari bahan bakar minyak bumi. Salah satunya adalah pembakaran bensin pada kendaraan bermotor. Pembakaran bensin pada kendaraan bermotor dapat menimbulkan pembakaran yang tidak sempurna. Sumber lain yang dapat menyebabkan terjadinya gas CO adalah pembakaran tidak sempurna yang terjadi dalam proses industri. Selanjutnya yaitu karbon dioksida. CO2 karbon dioksida mempunyai sifat yang hampir sama dengan gas CO. Sama-sama tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Karbon dioksida dihasilkan oleh pembakaran kendaraan bermotor. Semakin banyak kendaraan dan jumlah pabrik yang beroperasi, maka semakin meningkat pula jumlah atau kadar CO2 di udara kita. Keberadaan karbon dioksida memang tidak berakibat langsung bagi manusia, namun dalam jangka waktu yang lama, jika udara yang kita hirup sehari-hari sudah tercemar gas CO2, maka tidak menutup kemungkinan kita akan mengalami gangguan seperti pernapasan, serta akan berpengaruh kepada efek rumah kaca. Yang ketiga yaitu oksida belerang SO2 dan SO3 mempunyai sifat yang tidak berwarna namun sangat berbau, sangat menyengat sehingga dapat menyebabkan sesak napas pada kadar yang rendah. Oksida belerang CO3 dihasilkan dari oksidasi belerang yang terlarut dalam bahan minyak bumi serta pembakaran belerang pada industri pertambangan. Akibat dari oksida belerang ini dapat menimbulkan hujan asam. Hujan asam ini juga sangat berbahaya bagi keberlangsungan hidup manusia. Hujan asam ini juga dapat menyebabkan korosi pada logam. Jika ada salah dan janggal, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.